Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian-pengajian yang kemarin. Nah, kemarin ada pertanyaan dari jamaah. Jadi tidak boleh disebutkan namanya, ya jaga privasi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukumnya pada saat bersetubuh dengan istri itu dengan gaya dari belakang? Nah, itu pertanyaan. Karena ada yang bilang tidak boleh. Nah, yang kedua, hari apa yang kira-kira baik dalam berhubungan? Nah, itu. Nah, kali ini kita akan mengaji bersama-sama yang berhubungan dengan ada pertanyaan itu. Jadi kami akan membacakan kitab Fathul Izar. Nah, menjawab pertanyaan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, itu. Jadi di dalam tafsir Jalalain disebutkan nisa'ukum harthul lakum ay mahallu zar'ikumul walad. Jadi istrimu adalah tempat menanam untuk menjadi anak nantinya. Jadi tempat menanam untuk untuk jadi anak nanti. Nah, fa'tu harthakum ay mahallahu wa huwa al-qubul. Maka datangilah istrimu, bahasanya tanamlah di sana tapi pada tempatnya. Jadi suruh mendatangi istri pada tempatnya. Artinya apa? Ay mahallahu wa huwa al-qubul. Jadi tempat menanam itu adalah kubul atau jalan depan. Jadi bukan jalan belakang. La anna ay kaifa syi'tum. La dalam menanam itu ya terserah. Jadi bebas. Mau itu dari arah belakang, dari arah depan, dari arah samping, dari berdiri, dari duduk, bebas. Aimin qiyamin wa qu'udin, baik berdiri, duduk, wattija'in, miring, wa ikbalin dari depan, wa idbarin dan dari belakang. Artinya dari ini jelas bahwa mau dari gaya apapun, mau gaya apapun bebas. Mau gaya dari belakang, dari depan, dari samping, berdiri, duduk, bebas. Yang paling penting pada tempatnya, yaitu jalan depan. Nah, yang haram itu jalan belakang. Jadi bukan dari belakang, tapi
jalan belakang. Artinya apa? Dubur atau tempat keluarnya kotoran. Nah itu yang haram. Jadi kalau yang jalan belakang mau dengan gaya apapun ya tetap haram. Tapi kalau jalan depan boleh mau dengan gaya apapun. Ini harus kita pahami. Jadi bukan jorok ini. Ini adalah salah satu penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 223. Ini yang perlu kita pahami. Jadi nggak usah ragu, mau model gaya apapun boleh. Yang paling penting yaitu jalan depan, bukan jalan belakang. Gaya apapun diperbolehkan. Lah terus hari apa saja yang kira-kira baik? Nah ini nanti akan saya bacakan kitab Fathul Izar. Nanti bisa disimak. Kalau malam Jumat bagaimana, malam Sabtu bagaimana, malam Senin bagaimana, nah, silakan disimak. Nah kita mulai sekarang pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa ahlul ilmi, ahli ilmu. Ini kita bacakan dalam kitab Fathul Izar. Ulama ahli ilmu berkata atau menjelaskan. Penjelasannya seperti ini. Man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man zaujatahu ing bojo wadone man fi lailatil jum'ati ing dalem malam Jumat yasiru mongko dadi sapa alwaladu anake dadi iku hafizon kang apal fi kitabillahi ta'ala ing dalem kitabe Allah ta'ala alias Al-Qur'an. Jadi tadi diterangkan bahwa berhubungan intim dengan istri itu dibebaskan caranya. Jadi mau gaya berdiri, gaya duduk, gaya miring, gaya tidur, bebas. Yang paling penting jalan depan. Yang haram itu adalah jalan belakang atau dubur bahasa Arabnya. Itu yang tidak boleh. Kalau jalan depan itu boleh, bebas. Jadi karena nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu. Jadi bebas. Jadi yang perlu dicatat, jadi boleh mau dari belakang, dari depan, sambil duduk, sambil miring, sambil berdiri, bebas. Yang paling penting yang dijima itu jalan depan. Yang haram, yang tidak boleh itu jalan belakang alias dubur. Lah masalah waktunya bebas. Tapi ulama ahli ilmu ini memberikan satu penjelasan, yaitu yang pertama tadi sudah saya bacakan, barang siapa yang menjima istrinya, nah menjimaknya itu pada saat malam Jumat, yasirul waladu hafizan fi kitabillahi ta'ala. Kalau malam Jumat andaikan jadi anak, maka anak itu akan menjadi hafid atau hafidhah atau hafal Quran. Ini makanya kenapa kalau malam Jumat itu ramai. Jadi begitu kami sore itu biasanya di grup-grup WA sudah mulai bertebaran. Jadi isi WA-nya malam Jumat, malam Jumat, malam Jumat. Ya insya Allah begitu
dijadikan anak oleh Allah pas malam Jumat kumpulnya, insya Allah hafidhan fi kitabillahi ta'ala. Jadi hafal Quran atau hafid atau hafidhah. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatis sabti ing dalem malam Sabtu, yakunu mongko ono sapa alwaladu anake ono iku majnunan kang edan. Nah ini kalau kumpulnya itu malam Sabtu, andaikan oleh Allah ditakdirkan jadi anak, nah ini anaknya majnun atau bisa gila, maka kalau bisa dihindari. Nah kalau misalkan pas malam Sabtu pingin nggak bisa diempet lagi gimana? Ya jalankan wae yang pahala. Cuman kalau bisa ya jangan jadi anak. Ya caranya gimana? Ya sama-sama tahu yang namanya suaminya gimana caranya. Nah itu mah rahasia. Itu kumpul bebas. Cuman kalau bisa jangan jadi anak untuk malam Sabtu. Dihindari. Lah caranya ya kumaha masing-masing, caranya gimana masing-masing. Nah itu. Jadi ini menerangkan malam Jumat, malam Sabtu. Kalau siang pagi bebas, nggak ada larangan. Jadi bebas. Cuman biasanya kenapa diterangkan malam? Karena biasanya orang kumpul itu malam, jarang siang. Ada yang siang ada. Itu cuma rata-rata pasti malam. Nah itu loh, maka kenapa diterangkan malam Jumat, malam Sabtu. Lah begitu malam Sabtu ini dihindari untuk menjadi keturunan. Masalah cara ya kumaha caranya. Nah itu kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatil ahadi ing dalem malam Ahad utawa dina malam Ahad, yakunu mongko dadi sapa alwaladu utawa yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku sarikon kang nyolong limilki ghairihi maring milike liyane walad au zaliman utawa dadi zalim. Nah sekarang barang siapa yang berkumpul dengan istrinya atau jima istrinya pada malam Ahad, maka andai kata Allah menjadikan anak kumpul malam Ahad itu, maka akan jadi anak yang suka nyuri. Jadi tangannya ini celamitan atau tangannya ini nggak bisa diam, jadi suka ngambil milik orang lain atau ngutil. Kalau enggak zalim, jadi tukang zalim. Jadi makanya malam Ahad dihindari, bukan dihindari jimaknya mah lanjutkan baik, namanya juga lagi kepingin. Tapi gimana caranya tidak jadi putra. Itu kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jamaah lamun jima' sapa man fi lailatil isnaini ing dalem dina malam Isnin, yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku fakiron dadi fakir au miskinan utawa miskin au radiyan utawa kang ridho li amrillahi maring perkarane Allah atau apa namanya li amrillahi maring ketentuani Allah wa qadaihi lan qadai Allah. Nah kalau jimaknya atau bersetubuhnya itu malam Isnin,
Andaikan Allah menjadikan anak, maka anak itu akan jadi fakir atau miskin. Atau rodiyan li amrillahi wa qadai, nerima qada qadarnya Allah, nerima. Jadi sabar nerima ing paringi pepanuntun. Jadi ikhlas nerima apa yang diberikan Allah. Nah, kalau mau dihindari, kalau seandainya bisa hindari, kalau nggak bisa lanjut. Cuman gimana tidak jadi putra, itu loh. Caranya gimana? Ya, itu mah pasti sudah pada paham bagaimana caranya supaya tidak jadi anak. Tapi tetap kumpul itu dengan istri. Itu kalau malam Isnin atau malam Senin. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatis tsulatsa'i ing dalem dina Selasa yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku baron kang bagus utawa bisa bagusi lil walidaini maring wong tuwa lorone. Ini kalau kumpulnya malam Selasa yakunu alwaladu baron lil walidaini. Kalau seandainya kumpul malam Selasa, andaikan jadi putra atau Allah mentakdirkan jadi putra sampai hamil, maka anaknya ini akan menjadi anak yang birrul walidain, taat kepada orang tua, bagus dan baik kepada kedua orang tua. Ini malam Selasa ini bagus, dicatat jangan sampai lupa nih, malam Selasa. Jadi malam Jumat sama malam Selasa jadikan gitu. Malam yang lainnya tetap jadikan, cuman gimana caranya tidak jadi putra. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatil arbi'i ing dalem malam Rebu yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku kathirul akli kang akeh akale au kathirul ilmi utawa akeh ilmune au kathirul syukri utawa akeh syukure. Kalau jimaknya itu malam Rebu, wah ini bagus ini, malam Rebu yakunul waladu kathirul akli au kathirul ilmi au kathirul syukri. Kalau malam Rebu andaikan itu jadi anak atau jadi keturunan, maka anak itu akan banyak akalnya, banyak ilmunya, banyak syukurnya kepada Allah. Ini luar biasa. Dicatat ini malam Rebu, jangan sampai ketinggalan. Luar biasa. Ini. Jadi malam Jumat, malam Selasa, malam Rebu itu bagus-bagus, itu luar biasa. Jadi ini seneng yang dengar ini, catat jangan sampai lupa. Kita teruskan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatil khamis ing dalem malam Kemis utawa dina malam Kemis yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku mukhlison kang ikhlas fi qalbi ing dalem atine walad. Ini kalau jimaknya malam Kamis, maka andaikan jadi anak, maka anak itu akan menjadi orang ikhlas hatinya, ikhlas. Ini luar biasa malam Kamis ini. Andaikan Allah menjadikan putra pas kumpul dengan istri malam Kemis, ini anaknya insya Allah anak yang ikhlas. Jadi hatinya itu selalu ikhlas. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima' sapa man fi lailatil iti ing dalem malam dina riyaya yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku dza sitti asabiah
wong kang duweni 6 piro-piro driji. Artinya orang yang menjima istrinya atau kumpul dengan istrinya pada saat malam Id, jadi mau Idul Fitri atau Idul Adha, sama aja baik Idul Fitri atau Idul Adha, malam Id pada saat takbiran kumpul dengan istrinya. Andaikan jadi misalkan, nah, kalau nggak jadi ya nggak jadi bahasa. Andaikan jadi anak, Allah menjadikan anak pada saat kumpul itu, maka anaknya ini punya jarinya, entah itu kakinya atau tangannya. Jadi 6 ini jarinya. Nah, itu kalau pas malam hari raya, maka dihindari. Umpama kok kepingin ya lanjut wae, cuman gimana caranya tidak jadi putra. Nah, itu kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapani wong iku jama'a lamun jima sapa man zaujatahu ing bojo wadone man ma'atakallumi sartani guneman utawa omong-omongan, ya kuno mongko bakal ono sapa alwaladu anake ana iku abka makan bisu. Nah, ini jadi barang siapa yang mengumpuli istrinya, jama istrinya, kok sambil ngobrol? Ini sambil ngobrol, harusnya kalau pas lagi kumpul itu cicing, diam. Kalau bisa berdoa dalam hati. Ini sambil ngobrol, maka andai kata misalkan jadi anak itu bisu, jadi nggak bisa ngomong. Kalau nggak jadi putra ya, andai kan misalkan jadi putra pada saat ngumpul istrinya sambil ngomong, itu anaknya kalau seandainya jadi maka akan menjadi bisu. Itu maka dihindari, jangan banyak ngobrol kalau seandainya lagi bersetubuh dengan istri. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapani wong iku jama alamun jima sapa man fi dzulmatin ing dalem keadaan peteng, yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku sahiron tukang sihir. Nah, ini barang siapa yang menjima istrinya gelap-gelapan, matiin semua lampu. Jadi andai kata misalkan jadi anak, andai kata ya, kalau nggak jadi anak nggak jadi bahasa. Andai kata jadi anak, maka anaknya ini tukang sihir, jadi senang ke sihir. Jadi hindari, pakai lampu aja nggak perlu. Ini namanya juga suami istri, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau bisa jangan peteng dedet, apalagi digobok tengah sawah sama lampunya, jangan. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama alamun jima sapa man ma'asiraji bareng sartane lampu, berarti terang beneran. Ya kuno mongko bakal ono sapa alwaladu anake ana iku hasanas surati kang bagus rupane. Jadi kalau misalkan pakai lampu terang benerang misalkan, ya bukan misalnya harus pakai yang lampu sorot terang, enggak, maksudnya ya ada lampunya, enggak gelap. Ini andaikan misalkan waktu kumpul itu kok jadi anak, maka anaknya akan ganteng, kalau enggak kalau enggak ya cantik. Makanya biasanya orang-orang kota cantik-cantik itu ya pakai lampu biasanya. Ya, orang-orang kota itu pakai lampu biasanya. Kalau di desa-desa pakainya oplek. Jadi keluarnya ya enggak ganteng, enggak begitu ganteng gitu. Nah, ini mah guyonannya seperti itu. Jadi kalau orang-orang kota pakai lampu, jadi keluar anak yang ganteng ya cantik. Nah, ini
Kita teruskan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima sapa man ra'iyan hale kang ningali auratal mar'ati ing aurate bojone yakunu mongko ana sapa alwaladu anake ana iku a'ma kang wuta au a'mal qalbi utawa wuta atine. Nah, barang siapa yang jima istrinya, jima ini dengan melihat auratnya, aurat istrinya, ya artinya kemaluannya. Jadi melihat sambil jima terus melihat, maka andaikan jadi anak, andaikan kalau nggak jadi anak ya nggak jadi bahasan. Andaikan Allah mentakdirkan jadi anak, maka anak itu akan tidak bisa melihat. Bahasa Jawanya pijak, kalau bahasa Indonesianya buta. Au a'mal qalbi, kalau enggak matanya bisa melihat, hatinya ini yang buta. Jadi makanya dihindari, jadi nggak usah melihat auratnya. Jadi maksudnya aurat di sini adalah kemaluan, bukan aurat yang lain. Jadi dihindari pada saat kumpul melihat itu. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jama'a lamun jima sapa man sa ila zati halikan jaluk sangu li safarin krono arahe lelungan yakunu mongko bakal ana sapa alwaladu anake ana iku kadziban kang akeh goroe. Jadi barang siapa yang jima atau kumpul dengan istrinya sa'ila zati li safari, jadi bahasanya minta bekal lah karena mau bepergian. Jadi kalau mau pergi kemana minta bekal dulu. Andai kan memang jadi anak, maka anaknya itu tukang dusta. Jadi kalau mau kumpul-kumpul, nggak usah bahasa ada sangu. Karena misalkan 3 hari nggak ketemu, terus manggil istrinya, nanti 3 hari saya ini buat bekal. Jadi kumpul dulu, nggak usah buat bekal. Jadi yang jima seperti itu, andaikan Allah mentakdirkan jadi anak, maka anaknya ini tukang bohong. Itu. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wong iku jamaah lamun jima sapa man tahta syajarati ing dalem ngisore wit utawa kayu almat umi kang kena den pangan apa samruha buah syajarah ya kunu mongko bakal ana sapa alwaladu anake ana iku maktulal hatiti kang den pateni sebab wesi au maktulal gorki utawa kang den pateni sebab kerem au mata utawa mati sapa walad fi hadami syajarati ing dalem rubuhe kayu. Artinya barang siapa yang menjima tahta syajarah al-mat'um samruha, di bawah pohon yang berbuah. Kan banyak tuh pohon berbuah. Kalau pohon nggak berbuah ya enggak. Ini pohon yang buahnya ini bisa dimakan. Misalkan di bawah duren, bukan masalah nanti durennya jatuh, bukan. Kalau kejatuhan duren mah nggak masalah, tinggal dimakan. Artinya andai kata ada orang menjima atau bersetubuh dengan pasangannya, dengan istrinya di bawah pohon yang bisa dimakan buahnya, andaikan misalkan jadi anak atau Allah mentakdirkan jadi anak waktu kumpul itu, maka anaknya akan mati sebab besi, entah itu tertusuk, entah itu apa. Itu au maktulal gorki,
atau meninggalnya itu karena kerem atau tenggelam, au mata fi hadami syajarah, atau meninggalnya itu karena kerobohan kayu. Nah itu, jadi makanya dihindari, jangan di pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan, kecuali kalau nggak bisa dimakan beda lagi. Nah ini penting kita perhatikan. Memang bebas masalah hari. Namanya misalkan suami kepingin tidak bisa tidak bisa ditahan lagi. Sok silahkan karena bebas. Cuman hindari hari-hari tadi yang kira-kira umpama jadi anak ini kurang baik. Tetap misalkan mau jima silahkan, nggak ada masalah. Cuman gimana hari-hari yang kurang baik jadi anak nanti dihindari jadi anak. Ya artinya bersetubuh tapi tidak keluar di dalam, keluar di luar, itu caranya menghindari. Nah, itu jadi supaya tidak jadi anak. Nah ini adalah kaul ulama ahli ilmu memberikan hari-hari yang baik untuk anak, bagaimana nanti umpama jadi anak gimana dan lain sebagainya. Nah ini saya kira ilmu penting bagi kita semua supaya kita sekali lagi paham. Yang pertama bahwa menjima istri itu diperbolehkan dengan berbagai gaya apapun boleh, jadi jangan salah paham. Jadi mau dari belakang, dari depan, dari samping, berdiri, duduk, bebas. Yang tidak boleh itu jalan belakang, alias keluarnya itu yang tidak boleh. Kalau yang jalan depan bebas dengan model apapun. Nah itu. Jadi makanya kudu diperhatikan, kudu paham ini. Jadi bebas. Lah masalah hari ya tadi yang sudah kami jelaskan tadi panjang lebar, dicatat supaya tidak lupa. Ini adalah keterangan yang ditulis dalam kitab Fathul Izar. Nah itu mungkin pengajian pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang barokah, anak-anak yang soleh dan solihah, anak yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.